Halo teman-teman semua, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga baik-baik ya. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi informasi terkait produk pangan fermentasi yang sudah banyak beredar di mana-mana loh. Bahkan teman-teman mungkin sudah mencicipinya, atau bahkan menjadi minuman favorit dari teman-teman. Kira-kira apa ya produk pangan fermentasinya? Ya, tepat sekali teman-teman. Jadi, kami akan membahas terkait produk pangan fermentasi yogurt. Nah, pada kesempatan ini, tidak hanya saya yang akan berbagi informasi terkait yogurt, teman-teman. Jadi, di sini saya Gumelar akan ditemani oleh dua teman saya, yaitu Kiki Eka Varianto dan Kiki Violita Pratiwi. Nah, oke teman-teman, kami akan membahas yogurt mulai dari introduction, lalu sejarah yogurt itu dari mana, kemudian bagaimana jenis dan karakteristik yogurt, lalu nutrisi apa aja sih yang terkandung di dalam yogurt, kultur starter apa yang digunakan dalam pembuatan yogurt, kemudian seperti apa proses produksi yogurt, lalu industri apa saja yang memproduksi yogurt di Indonesia, dan quality control pada yogurt. Apa sih pangan fermentasi itu? Pangan fermentasi adalah makanan hasil dari proses fermentasi. Lantas, apa hubungannya pangan fermentasi dengan yogurt? Yogurt adalah produk pangan olahan fermentasi berbasis air susu. Nah, dari tadi kok ngomongin terus fermentasi? Fermentasi itu apa sih? Fermentasi adalah suatu proses yang melibatkan mikroorganisme baik yang di dalamnya terdapat proses perombakan, konversi suatu material. Jadi, dalam fermentasi melibatkan mikroorganisme yang menguntungkan, material, dan kondisi yang mendukung. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang sejarah singkat yogurt. Dalam sejarahnya, tidak ada catatan pasti yang tersedia mengenai asal-usul yogurt. Namun, kemungkinan besar asal mula yogurt berasal dari Timur Tengah. Ada beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa yogurt lahir dari pegunungan Kaukasus. Penduduk pegunungan Kaukasus bertahan hidup dengan cara nomaden atau pengembara sehingga memungkinkan untuk berpindah-pindah tempat. Jenis keberadaan ini memaksa pengembara berada di padang, pasir, atau hutan belantara selama berbulan-bulan yang jauh dari kota dan desa. Penduduk Kaukasus ini memerah susu kambing yang dibawa oleh mereka dan menyimpan susu kambing mereka dalam kendi atau kantung kulit kambing untuk bertahan hidup. Nah, teman-teman tahu sendiri kan kalau di Timur Tengah itu memiliki subtropik suhu iklim yang mampu mencapai 40 derajat Celcius. Tanpa disadari, secara tidak sengaja, ternyata susu kambing yang berada dalam kendi atau kantung kulit kambing itu mengalami fermentasi akibat dari kondisi yang lembab dalam kendi atau kantung kulit kambing. Sehingga hal inilah yang memungkinkan terjadinya adanya aktivitas mikroorganisme yang mengubah susu menjadi gumpalan susu atau curd. Nah, di sini kami merangkum sedikit beberapa sejarah singkat mulai dari 7000 sebelum Masehi, yaitu di Mesir itu telah banyak orang yang mengkonsumsi susu fermentasi tradisional seperti Laban Reyeb dan Laban Kad. Kemudian pada tahun 5000 sebelum Masehi, dalam Veda menyebutkan bahwa dadi, produk susu fermentasi yang menyerupai yogurt, telah ada. Kemudian pada abad ke-8, istilah yogurt pertama kali digunakan oleh penduduk Turki dengan nama yogurt. Dan selanjutnya pada abad ke-11, istilah yogurt berubah nama menjadi yogurt. Nah, kemudian ada sejenis yogurt yang teridentifikasi di beberapa negara, seperti nama tradisional di Turki, di negara Turki, namanya yogurt Ayran atau Ayran. Di Turkestan, nama tradisionalnya Busa. Di Balkan ada Kisel, Mleka, Naja, Yord. Di Italia, Ciedu. Di Finlandia ada Fili. Di Mongolia ada Tarag. Kemudian di Irak ada Rob. Di India nama tradisionalnya Dahi, Dadi, Dahe, dan di beberapa negara menyebutnya yogurt, yord, yordi, yogurt. Karakteristik yogurt. Yogurt
berwujud cairan kental hingga padat, memiliki rasa asam khas, aroma yang khas, konsistensi homogen, dan mengandung bakteri, terutama Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian, yogurt memiliki nutrisi yang lebih baik daripada susu. Nutrisi pada yogurt dapat dilihat pada tabel. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan bakteri. Karena yogurt dibuat dengan proses fermentasi, kita harus mempelajari mengenai ilmu dan pemanfaatan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat digolongkan menjadi dua, yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Homofermentatif sendiri adalah bakteri yang mempunyai kemampuan memfermentasi glukosa menjadi asam laktat yang sebagai produk utamanya. Umumnya bakteri homofermentatif itu kisaran suhu 37 derajat di optimasi konversi glukosanya. Dan contoh-contohnya adalah bakteri Bulgaricus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus acidophilus, dan Thermophilus. Dan bakteri heterofermentatif adalah bakteri yang memiliki kemampuan mengkonversi substrat menjadi produk asam laktat yang memiliki jumlahnya sedikit dan memiliki produk samping yang dihasilkan berupa etanol, asam asetat, dan asam format. Biasanya bakteri heterofermentatif bakteri asam laktat bersifat mesofilik dan tumbuh optimumnya di kisaran 30 sampai 35 derajat Celcius. Contohnya adalah Bacterium L. casei, L. plantarum, dan L. leishmani. Nah, ini adalah jalur glukosa, pemecahan glukosa yang kita bisa lihat sendiri dari homofermentatif awalnya dari glukosa menjadi dua asam laktat yang homofermentatif karena produk utamanya hanyalah asam laktat. Sedangkan yang heterofermentatif adalah di atasnya adalah glukosa, kemudian produk akhirnya adalah berupa asam laktat dan etanol. Dan ini nggak harus etanol, bisa di senyawa lain misalnya asam asetat dan asam format. Oke, di slide ini kita akan menjelaskan mengenai starter yang umum digunakan karena tadi sudah dijelaskan mengenai jalur pemecahan glukosa. Sekarang kita akan memakai starter apa sih yang bisa digunakan untuk pembuatan yogurt. Yang paling umumnya kita bisa lihat dari kiri dan kanan, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Berikut itu ada ciri-cirinya. Yang Lactobacillus berbentuk batang, soliter, berantai, tak berspora. Terus dia yang paling penting adalah homofermentatif. Dan juga yang Streptococcus adalah juga bersel bulat, soliter, fakultatif, aerob, gram positif, dan homofermentatif juga. Dan Lactobacillus bulgaricus pH optimum di pH 6 dan suhu optimumnya 40 sampai 50 derajat. Dan dia mampu memproduksi asam laktat sekitar 1,2 sampai 1,5% tergantung jenis substrat dan konsentrasinya. Dan Streptococcus thermophilus pH-nya optimum di 6,8 dan suhu optimumnya pada 40 sampai 50 derajat. Dan bakteri ini tahan pada keasaman 0,85 sampai 0,89%. Nah, kedua mikroorganisme tadi ini bekerja sama dan tumbuh secara simbiosis, dan kemudian fungsinya Lactobacillus bulgaricus dapat menghasilkan glisin dan histidin yang sebagai pemecahan protein yang tadi diperiksa oleh substrat, dan kemudian dapat menstimulasi pertumbuhan Streptococcus thermophilus. Yang kedua adalah kita akan belajar mengenai cara menumbuhkan bakteri asam laktat yang tadi. Biasa umumnya media pertumbuhan bal. Medianya biasanya umumnya menggunakan MRSA dan MRSB. Dan Bacterium asam laktat yang starter yang digunakan yang saya sebutkan tadi. Dan ini adalah beberapa starter yang non-bal. Umumnya dia menggunakan suhu tinggi, yaitu Enterococcus durans, Enterococcus faeum, dan Casei, Plantarum, dan Salvarius. Dan ini bal yang terdapat pada jenis sayuran didominasi dengan Lactobacillus dan Pediococcus.
Dan selain faktor suhu dan yang lainnya, ada faktor lain yang mempengaruhi lingkungan seperti lama waktu inkubasi, kemudian kelembapan, cahaya, pH, dan nutrisi, substrat dan media yang diberikan. Secara sekilas, karena nanti akan dijelaskan melalui videonya secara detail yang dari pembacanya dari kiri ke kanan, yaitu dari susu dulu, kemudian dilakukan kualitas pengujian, dipasteurisasi, diamkan secara suhu untuk menghambat pertumbuhan patogen, kemudian ditambahkan saat verbal, fokusnya bisa dicampur atau langsung menggunakan starter utama dan starter samping, kemudian difermentasi pada tangki reaktor dengan suhu tertentu dan waktu tertentu dan selama 7 jam, kemudian digunakan ke tangki buffer, terus kemudian ditambahkan buah untuk proses filling, kemudian dilakukan analisa, terus kemudian kemasan, dan kemudian dijual dan dipasar dan diedarkan. Ini tangki susu sebagai bahan utama yogurt yang bisa menampung sampai 8.000 liter. Setiap hari susu dipindah ke dalam pabrik untuk diolah. Nah, sebelum diolah, susunya wajib melewati tes kualitas di laboratorium. Kalau warna susu berubah menjadi peach kayak oranye muda gitu, berarti kualitas susu bagus. Tapi kalau jadi merah, kualitas susu nggak bagus dan nggak boleh diminum. Susu yang lolos uji bisa langsung dipanaskan deh. Proses yang dinamakan pasteurisasi ini berguna untuk membunuh mikroorganisme jahat pada susu, seperti bakteri dan mikroba. Baru deh, simpan susu pada suhu minimal 4 derajat Celcius dan maksimal 10 derajat Celcius. Tujuannya supaya kualitas susu tetap terjaga dan menghambat perkembangan bakteri. Proses untuk membuat yogurt masih panjang nih. Susunya perlu didiamkan beberapa hari dulu. Saat proses ini, susu juga ditambahkan bakteri asam laktat untuk proses fermentasi. Nantinya bakteri baik akan mengubah susu menjadi yogurt. Bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt baik untuk kesehatan tubuh. Setelah itu baru deh turunkan suhu hingga 21 derajat Celcius dengan memindahkannya pada tangki buffer. Tujuannya untuk menghentikan proses fermentasi. Jadi rasa yogurtnya tidak semakin asam. Disinilah yogurt disimpan sebelum akhirnya masuk ke proses pengemasan. Ada 4 rasa yogurt, rasa asli, stroberi, blueberry, dan mangga. Kali ini kita buat varian rasa mangga nih. Segar. Yogurt dan bubur buah mangga akan tercampur dalam satu pipa yang akhirnya menyatu dalam proses filling atau pengisian. Sekarang kita lihat nih proses pengisian yogurt ke dalam mangkuk 125 gram. Karena dilakukan dengan mesin, satu kali produksi bisa sampai 30 ribuan mangkuk loh. Banyak banget kan? Dan ini adalah contoh di industri yogurt di Indonesia, dan ini kita bisa dapat ditemui dan dijumpai di supermarket atau minimarket yang lain. Seperti ini adalah PT Yoyik, Dairy Indonesia, PT Greenfield, Prima Lacto, produknya Euphoria, ABC Golden Dairy, Heavenly Blast, produknya Heavenly, dan PT Sukanda Jaya, yaitu produknya yogurt Bioku. Ya, lalu ada quality control. Parameter apa saja sih yang harus diuji pada quality control? Yaitu ada kadar lemak, total padatan susu bukan lemak, protein, kadar abu, keasaman, cemaran logam berupa timbal, tembaga, timah, raksa, dan arsen, cemaran mikroba berupa bakteri coliform, salmonella, listeria, dan jumlah dari bakteri starter, di mana parameter tersebut dapat dilihat pada tabel SNI tahun 2009. Berikut referensi yang kami pakai pada PowerPoint ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa like, Komen jika ada pertanyaan, dan share jika ingin berbagi. Atur suwun, Bre.